Shalom. Kita ikuti ibadah kolom 10 Gemim Trivena Kaasar 31 Januari 2024. Keluarga Kambe Pusung dalam rangkaian ibadah evangelisasi kolom 10. Yang kami hormati Ibu Pendeta, Ibu Penny Lala Gemi SPH bersama Bapak, yang kami hormati pula Penatua Bapak Sony Angko bersama Diaken Bapak Theodorus Pangau, yang kami hormati pula Penatua Ibu Tuti Angko Weko SPD bersama dengan jemaat kolom 10 yang kesemuanya saya kasihi dan diberkati Tuhan. Puji syukur pada Tuhan karena di sore hari ini walaupun cuaca mendung, tapi kita bersyukur kita boleh lagi bersama-sama dalam satu persekutuan ibadah jemaat kolom 10. Untuk itu kami keluarga menyambut dengan sukacita iman atas kehadiran dari jemaat kolom 10. Terima kasih. Menyambut Kadim, kita diundang untuk berdiri dan kita melakukan lagu Dunia Tercipta. Dunia tercipta oleh karena Tuhanmu. Bersyukur apa yang terjadi dalam hidupmu. Nyatakanlah semua yang ada padamu. Berkat Tuhan melimpah memenuhimu. Wartakan kemuliaan kerajaannya. Wujudkan cinta kasih damai dan teladanmu. Bekerja demi kebesaran nama-Nya. Pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya. Dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya. Bahagia, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Selamat sore. Marilah kita sungguh-sungguh mengarahkan hati, pikiran dan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah persekutuan jemaat kolom 10 di rumah keluarga KB Pusung ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Bacaan Alkitab 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 12. Bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi dengan agenda pemilihan serentak tepatnya tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih DPRD, Kabupaten Kota, Provinsi, DPD, RI, Presiden dan Wakil Presiden. Semua komponen bangsa ini dikerahkan demi terciptanya pemilu yang semakin berkualitas dalam menentukan figur pemimpin di 5 tahun ke depan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama biasanya para calon akan tebar pesona. Mereka akan melakukan segala cara untuk mengambil hati rakyat, baik dengan kampanye program, memberikan bantuan, kunjungan ke pasar rakyat, dan lain-lain. Tidak jauh berbeda dengan Absalom yang berhasrat mengkudeta Raja Daud yang adalah ayahnya sendiri. Setiap hari ia mencoba menarik hati rakyat dengan kereta perang dan pengawalnya di tepi jalan menuju Yerusalem. Ia mengundang simpati rakyat dengan menyampaikan salam dan mendengar keluhan mereka. Namun di balik itu,
Ia mengkritik pemerintahan ayahnya serta menjanjikan pemerintahan yang lebih baik dibandingkan pemerintahan Raja Daud ayahnya. Setelah 4 tahun berusaha menjatuhkan nama Daud dan membangun nama baiknya sendiri, Absalom setiap merealisasikan ambisi di tempat kelahirannya, yaitu di tempat Daud dilantik menjadi raja. Namun ia akan mencari cara untuk pergi ke sana tanpa menimbulkan kecurigaan Daud. Dengan alasan untuk menggenapi nazar kepada Tuhan, Daud mengizinkan Absalom pergi ke Hebron. Jemaat yang diberkati Tuhan, Absalom pun pergi dengan membawa 200 orang yang tidak tahu apa-apa. Namun sebelumnya ia telah mengirimkan pesan rahasia kepada suku-suku Israel agar mendukung dia. Selain itu ada Ahitofel, penasihat Daud, yang mendukung Absalom. Mungkin karena tidak tahu bahwa Absalom bukanlah orang pilihan Tuhan. Tindakan Absalom untuk menurunkan orang yang diurapi Allah dari tahtanya bertentangan dengan kehendak Allah. Dan karena itu akan gagal, bahkan akan membuat dia dihukum Allah. Pemberontakan Absalom melawan orang yang diurapi Allah sama dengan reaksi orang Yahudi kepada Yesus, Sang Mesias. Mereka tidak menginginkan Kristus menjadi raja mereka. Namun suatu saat dia akan datang kembali dan menegakkan pemerintahan tanpa bisa ditawar-tawar lagi. Penolakan terhadap Kristus akan bermakna maut. Jemaat yang diberkati Tuhan, tirani kekuasaan bukan hanya dicederai demokrasi, tapi sudah merusak martabat manusia sebagai makhluk mulia. Tentu tidak ada yang menginginkan model pemerintahan seperti ini. Sebagai warga Gemim, kita diharapkan memiliki kepribadian yang dewasa dan kuat, yakni sikap etis yang tidak boleh berkompromi apabila terlibat dalam persepakatan gelap. Mari belajar pada teokrasi atau kristokrasi, model pemerintahan yang dicetuskan oleh Calvin saat sang reformator, yang secara sederhana diartikan sebagai proses demokrasi yang berpusat pada upaya mengutamakan kehendak dan bimbingan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Inilah bentuk refleksi iman bersama dalam menjaga politik dan proses demokrasi agar tetap bersih dan mulia. Dimulai dengan menjaga hati dalam hidup takut akan Tuhan, tentu merupakan kunci utama hingga tanggal 14 Februari 2024. Pesta demokrasi sukses menjadi pesta kemenangan iman bersama. Gereja terpanggil ikut berperan mengawal menyelenggarakan pemilu yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari tahun ini, mematuhi semua penyelenggaraan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang mengaturnya. Inilah juga yang harus dijaga demi meminimalisir segala persepakatan gelap. Sebab jika persepakatan gelap yang menang, maka akan melahirkan pemerintahan yang gelap pula. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ingatlah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pasti kau menang. Kita menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai keluarga kami Pusung dan menyertai kita sekalian. Amin. 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 Ibadat selesai, dipersilakan. Mungkin Bapak Theodorus Pangau yang sudah
memimpin ibadah ini. Diberkati terus dalam tugas pelayanan serta kehidupan bersama keluarga. Terima kasih. Berikut kita akan menjalankan pundi ekstra. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Sebab Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berikut informasi ibadah evangelisasi yang berikut bertempat pada keluarga Rolos Magenda dan Ibu Meri Siwi. Dan yang menjadi kadim Penatua WKI Ibu Tuti Angkoweku SPD. Yang menjadi MC Koordinator Pemuda. Selesai ibadah. Yo.